Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Buat apa hari ini? Kelas. Nanti anak-anak, iya, pilih nanti nih ada berapa gambarnya, coba hitung dulu. Nih, gambar pertama ini adalah rajin membantu. Gambar kedua sayang teman. Gambar ketiga bertanggung jawab. Gambar keempat tertib. Nanti kita sepakati, kita mau pilih dua keyakinan kelas. Ya, gambarnya ada berapa? Coba hitung. Setiap anak-anak bisa memilih dua. Misalkan dari Bu Mala nih, Bu Mala mau pilih sayang teman, Bu Mala kasih silang. Bu Mala mau pilih lagi satu bertanggung jawab. Seperti itu. Bisa? Bisa? Ya, bisa. Saya pasti bisa. Coba dari Umam, maju Umam. Mau pilih yang mana? Kasih silang. Nah. Mana lagi? Satu lagi. Ya. Oke, duduk. Audio Jungle. Paling banyak tadi adalah rajin membantu dan bertanggung jawab. Jadi yang kita buat keyakinan kelas kita adalah dua ini. Nih, dua ini nih keyakinan kelas kita. Bertanggung jawab. Rajin membantu. Siap menempel? Audio Jungle. Nah, keyakinan kelas kita apa tadi itu? Bertanggung jawab. Rajin membantu. Keyakinan kelas kita ada dua. Apa yang pertama itu? Bertanggung. Yang kedua rajin. Audio Jungle. Positif ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Itu hal pertama. Yang kedua keyakinan kelas. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga restitusi. Dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi. Itulah materi-materi yang terkaitan dengan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Tentunya ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di kepala kita? Disiplin terkait dengan apa kira-kira? Aturan, betul. Apalagi kalau di sekolah? Iya, betul, tata tertib. Selama ini Bapak Ibu punya tata tertib kan di sekolahnya? Kira-kira apa contoh tata tertib di sekolah? Iya, tepat waktu datang sekolah. Apalagi? Untuk menertibkan selain kebiasaan, selain membuat aturan tertulis, selain menempel tata tertib tersebut, kira-kira apa lagi? Keteladanan. Iya, betul, keteladanan dari guru tersebut. Percuma kalau kita membuat tata tertib tapi guru yang membuat itu melanggar, seperti itu. Karena guru itu digugu dan ditiru. Nih, dihajar
harus ada disiplin yang kuat. Merdeka di sini bukan berarti merdeka bangsa Indonesia, bukan, tetapi merdeka di sini artinya adalah mandiri. Mandiri mengatur diri sendiri, tidak lagi diperintah-perintah orang lain, berarti itu adalah sebuah cetusan merdeka seperti itu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya kita sebagai manusia tidak perlu ada aturan seperti itu harusnya, jika sudah ada disiplin dari diri kita sendiri. Kenapa sekarang harus ada aturan? Supaya manusia itu sadar bahwa dia harus disiplin untuk mencapai kebahagiaan dan merdeka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, seperti itu. Itulah fungsi disiplin yang dinyatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju? Yang setuju boleh angkat tangan. Silakan Bu Neta. Kenapa Bu Neta setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Saya setuju kalau misalnya ada untuk ini ya pendisiplinan anak, tapi bagaimana dulu kita menghukum anak? Lihat jenisnya dulu, apa kesalahannya. Kalau misalnya dia sering sekali ya anak murid kami itu salah pakai seragam, itu memang saya bilang gini, sekali saya maafkan, 2 kali saya maafkan, 3 kali saya suruh kembali pulang dulu, ganti bajunya, karena nanti kawan-kawan yang lain akan mengikuti. Itu contoh kecilnya saja, Bu. Terima kasih Bu Neta. Kasih aplaus dulu untuk Bu Neta. Ada yang berpendapat lain, tadi Bu Neta setuju. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak setuju, berikan alasannya. Berarti setuju semua nih hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Silakan Bu Mia Asih. Hukuman itu sebenarnya tidak semua bisa mendisiplinkan anak. Karena apa sih? Semua yang dilakukan anak itu belum tentu merupakan satu hal yang buruk ya. Ada juga sih memang anak-anak yang memang beda dari yang lain gitu dari sikapnya, hanya karena kalau dibilang hukuman ini kan semacam sebuah apa ya, merupakan satu menakutkan sebagai ancaman, membuat anak itu menjadi trauma bisa juga ya. Jadi kalau saya sendiri tidak setuju namanya mendisiplinkan anak itu dengan hukuman. Terima kasih. Semakin seru diskusinya, nanti akan dapat sendiri jawaban dari tanggapan Bapak Ibu. Lalu untuk pertanyaan ketiga nih, tadi kan hukuman nih, pertanyaan 1 dan 2. Lalu untuk pertanyaan ketiga, memberi penghargaan, bahasa kerennya reward. Nah, biasanya kan kita di TK kan, yang siapa yang selesai duluan nanti dapat bintang 3 loh dari bu guru, seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak kalau memberi penghargaan atau reward ini dapat meningkatkan motivasi anak, khususnya motivasi belajar lah, seperti itu? Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Ya, karena sudah setuju semua, mari kita ke slide berikutnya. Ini dia. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman ini membuat identitas gagal. Artinya, dengan memberikan hukuman kepada anak, anak tidak akan mengenali siapa dirinya, seperti itu. Lalu, untuk identitas sukses,
disiplin ini bisa dengan konsekuensi dan bisa dengan restitusi. Mungkin yang sering kita dengarkan hukuman dengan konsekuensi. Kalau restitusi ini memang hal yang baru termasuk saya. Seperti itu, setelah saya melaksanakan pendidikan guru penggerak, baru saya tahu, oh ternyata begitu. Seperti itu ya, kita kupas satu-satu mulai dari hukuman nih. Nih hukuman, kenapa dia bisa membuat identitas gagal? Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Walaupun tadi itu membaca. Seperti itu, intinya anak harus bahagia dulu. Kalau dia sudah tidak bahagia, biasa kan, apakah Bapak Ibu pernah lihat siswa Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu menulis ya? Menulis lagi, berarti tidak sesuai dengan hati nuraninya, seperti itu. Lalu apalagi hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Betul kata Bu Tarwiyah tadi, menimbulkan trauma, seperti itu. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Siapa korbannya? Kita, gurunya korbannya. Kita merasa adil, kita merasa menang. Kan seperti itu. Anak sudah kita beri hukuman, jadi kita merasa dapat keadilan. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti, baik secara fisik maupun psikologis, seperti itu. Mungkin fisik dari perbuatan kita, psikis mungkin dari tutur kata kita, seperti itu. Lalu apalagi hukuman? Perilakunya pasif agresif meningkat. Yang tadinya lebih agresif semakin meningkat, yang pasif ya tinggal langsung pasif gitu. Tidak menimbulkan kesadaran dalam diri anak. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kadang kan ada kita temuin, enggak takut saya, katanya. Udah biasa di rumah dipukul mama, katanya seperti itu. Jadi hukuman yang kita berikan itu tidak berhasil untuk mendisiplinkan anak, tetapi membuat identitas gagal. Jadi anak tidak mengenali apa sih maunya dia, sebenarnya dia mau jadi anak yang bagaimana sih, seperti itu. Lalu konsekuensi mungkin pernah kita lakukan nih. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, seperti kata Pak Yo tadi, itu bukan hukuman ya Pak Yo. Oh, kamu tidak menyimpan sepatumu, silahkan kamu simpan dulu. Itu namanya konsekuensi, karena dia terjadi dalam waktu pendek. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek, ya untuk hanya hari itu. Nanti dia bisa cerita dengan mamanya di rumah, mama tadi di sekolah saya nggak suka sama Pak Yonatan karena tadi saya saat tidak menyimpan sepatu, saya disuruhnya keluar menyimpan sepatu. Mungkin hanya hari itu, seperti itu. Lalu selanjutnya, korban bisa diabaikan. Korban maksudnya di sini adalah kita guru. Kadang kan ada anak yang mengabaikan tuh perintah kita. Merasakan ya? Ya, saya pun merasa seperti itu. Tidak diperdulikannya kita, seperti itu. Selanjutnya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, anak hanya merasa tidak nyaman, malu dengan teman-temannya. Di situ kita sudah salah. Kepercayaan diri anak sudah kita turunkan, seperti itu. Lalu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, ya hanya bertahan di hari itu, atau 2 hari, atau 3 hari, tidak untuk di sepanjang hidupnya. Kenapa budaya positif? Supaya kita menyadarkan anak-anak bahwa agar mereka dapat berkarakter sesuai dengan yang diagung-agungkan sekarang ini, profil pelajar Pancasila, seperti itu. Lalu selanjutnya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Harus ada monitoringnya. Sudah kita lihat dulu baru dia mau ngerjakan, tidak timbul dari kesadaran dirinya sendiri. Lalu apa restitusi? Nah, restitusi ini Bapak Ibu adalah merupakan pilihan. Lalu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Istilahnya di sini restitusi itu kita menggali maunya anak. Nanti di dalam restitusi itu akan ada diskusi antara kita guru dengan anak, seperti itu. Nanti lebih jelasnya di akhir materi ada video. Kemudian ini korban mendapatkan ganti, kita dapat ganti. Apa gantinya? Dengan kesadaran dirinya, telah melakukan kesalahan dan bagaimana tanggung jawabnya saat melakukan kesalahan. Selanjutnya, murid atau anak mendapat penguatan karena kita diskusikan, oh kalau kamu begini akan begini, seperti itu. Selanjutnya, masalah jadi terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita sebagai guru mari kita tobat Bapak Ibu, jangan sampai kita memberikan hukuman walaupun hukumannya positif.
Seperti itu. Karena guru digugu dan ditiru. Selanjutnya, ini masih sambungannya. Kalau hukuman itu bersifat negatif, kata-katanya seperti ini, awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi mode hukuman itu paksaan, ya, paksaan, memaksa. Terus mendorong menyalahkan diri, seolah-olah kita menyalahkan diri anak kita nih guru yang benar, padahal belum tentu seperti itu. Lalu konsep yang terbangun pada diri anak adalah konsep diri buruk, dia merasa salah terus, seperti itu. Jadi hanya hal-hal negatif yang ditangkap anak. Selanjutnya untuk konsekuensi itu sifatnya netral, boleh-boleh saja. Kata-katanya biasanya seperti ini, lakukan apa yang saya katakan. Misalkan tadi Pak Yo kan, simpan sepatumu, nah, seperti itu, sifatnya netral. Lalu ada stimulus respon, saat Pak Yo memberikan stimulus, susun sepatumu, jadi respon anak adalah mengerjakan, menyusun sepatu. Ada stimulus respon, dia tidak mode paksaan, terus mendorong kepatuhan, dan konsep yang terbangun adalah konsep diri yang baik seperti ini. Untuk restitusi ini bernilai positif. Kata-kata yang biasanya dilontarkan guru yang sudah mengerti restitusi, biasakah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti itu, kita menggali apakah benar-benar itu yang ingin dia lakukan. Lalu teorinya kontrol, kita sebagai guru dapat mengontrol dan anak pun dapat mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu, mendorong disiplin positif, dan konsep yang terbentuk adalah konsep diri yang kuat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang marilah bersama-sama, termasuk saya, belajar untuk tidak memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Selanjutnya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri. Seperti itu. Mungkin kita juga merasa nih, saya lah contohnya kan, saya mau datang ke sekolah awal supaya tidak dimarahi Bu Kepsek misalkan. Itu kan berarti motivasi dari dalam atau dari luar? Dari luar, karena takut dimarahi Bu Kepsek. Tapi kalau motivasinya saya ingin datang awal supaya saya bisa bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai guru, berarti itu motivasi dari dalam. Ada nilai kebajikan. Apa nilai kebajikannya kira-kira? Bertanggung jawab, itu adalah nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi saat kita datang ke sekolah, walaupun ada atau tidak ada Bu Kepsek, kita tetap datang awal. Tapi kalau motivasi yang terjadi dari luar, saat ada Bu kepala sekolahnya, awal nih datangnya jam 6 udah datang saat aja, karena kepala sekolah tidak ada, seperti itu. Berarti itu belum muncul disiplin dari diri. Tapi kalau sudah dari diri, mau ada atau tidak ada kepala sekolah, kita akan tetap seperti itu, tetap disiplin dan bertanggung jawab, seperti itu. Selanjutnya, nih, nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita baca bersama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kira-kira Bapak Ibu di sini punya nilai-nilai kebajikan apa? Kalau saya ingin menjadi orang yang mandiri, bernalar kritis, dan beriman kepada Tuhan yang kuasa. Seperti itu. Jadi sekarang mari kita menggali diri kita, nilai kebajikan apa sih yang ingin kita tuju? Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, contoh-contoh nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Silakan dibaca. Dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Inilah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai baik yang ingin kita tuju, yang ingin kita capai supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Kita tidak hanya bahagia di dunia, namun kita berharap juga bahagia di akhirat. Selanjutnya, yang materi kedua adalah tentang keyakinan kelas. Sebelum ini pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Halo?
Keyakinan kelas. Apa sih itu yakin Bapak Ibu? Yakin, percaya, apa lagi? Apa Bu? Pede. Iya, yakin, percaya. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak atur? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan? Mari kita lihat. Nih, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Karena kalau sudah yakin, pasti apa? Pasti bisa melakukannya. Oh, saya yakin bisa pakai motor, bisa bermotor, seperti itu. Selanjutnya, nih, mengapa kita peraturan penggunaan saat mengendarai kendaraan dua atau motor? Kira-kira mengapa? Untuk keamanan, apalagi? Hah? Apa Bu? Mentaati aturan, apalagi? Mentaati aturan, apalagi? Apa nilai kebajikan yang ingin kita capai saat kita memakai helm waktu mengendarai roda dua atau motor? Kira-kira apa? Keselamatan. Mari kita lihat betul atau tidak. Iya, betul. Nilai kebajikan yang ingin kita capai adalah keselamatan. Tidak ada polisi, kita tetap pakai helm. Supaya apa? Supaya selamat. Coba kalau hanya keyakinannya pakai helm saat ada polisi, berarti keyakinannya hanya mentaati aturan. Saat tidak ada polisi, tidak pakai helm, kan? Ya, padahal keselamatan itu sangat penting. Di mana-mana kecelakaan bisa terjadi, kan Bapak Ibu? Iya, seperti itu. Selanjutnya, ini lagi ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira nilai kebajikan apa? Kesehatan. Apa Bu Nurbaya? Sama, kesehatan. Ada yang lain? Kebersihan. Iya, mari kita lihat jawabannya. Iya, bahwa peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat adalah nilai kebajikannya itu untuk kesehatan ataupun keselamatan. Kita takut sakit, kan? Apalagi kemarin waktu corona diwajibkan pakai masker, kan? Bentar-bentar kita cuci tangan karena kita yakin dengan mencuci tangan dan memakai masker kita bisa sehat dan selamat dari corona. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada motivasi, ada dorongan dari dalam diri kita sendiri dan tidak perlu diingatkan oleh orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Seperti itu ya. Lanjut. Nih, saya kasih tugas dulu sebentar. Nih ada peraturan, lalu ini nilai kebajikan yang dituju. Silakan dituliskan di kertasnya satu lembar. Kelihatan kan ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira langsung tulis aja nilai kebajikan apa yang dituju di situ. Nah, silakan ditulis. Ini kembalikan barang ke tempatnya. Yang nomor 1, nilai kebajikan apa yang dituju? Langsung ya jawabannya. Yang sini yang pertama, peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai apa yang dituju? Silakan dituliskan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang dituju? Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang harus dituju? Selanjutnya, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan apa? Halo.
Halo. Pertanyaan nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Selanjutnya yang ke-5, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa yang dituju? Nilai kebajikan itu hal-hal yang baik. Halo. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan apa kira-kira dari peraturan ini? Seperti itu. Lalu yang ini dilarang merokok. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Seperti itu. Lalu gunakan masker, nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Seperti itu. Ada yang sudah? Nomor bergantian atau menunggu giliran. Seperti itu. Ya, nilai kebajikan apa yang ingin kita tuju nih? Kita gurunya, oh nilai apa nih ya? Dari aturan ini saya mau anak nih yang bagaimana? Seperti itu. Oh yang ini saya mau yang bagaimana? Yang ini dilarang merokok, yang ini gunakan masker. Langsung ya ke sininya. Nah, langsung ke sini. Yang 5 ini dilarang menggunakan narkoba. Yang ke-6 bergantian atau menunggu giliran. Yang ke-7 dilarang merokok. Yang ke-8 gunakan masker. Ada yang sudah? Tadi nilai kebajikan ada keselamatan, kesehatan. Itu salah satu contohnya tuh, masih banyak. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, dilarang merokok. Yang kedelapan, gunakan masker. Sudah ada yang selesai? Silakan sebelah sini, Bu Siti Marcelina. Marcelina Siti terbalik. Untuk yang nomor 1, Bu. Silakan. Oke, selamat siang. Saya ada, ini pendapat saya ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Itu kita nilai kebajikannya kerapian. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu kebajikannya ketenangan. Nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu tanggung jawab. Yang keempat ini dilarang melakukan kekerasan. Nilainya ketentraman. Yang kelima itu dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Ini nilainya disiplin.
Yang ketujuh, dilarang merokok, kesehatan dan keselamatan juga. Yang kedelapan ini menggunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Itu aja. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Marcelina Siti. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain? Ada? Tadi yang pertama Marcelina Siti adalah nilai kerapian, katanya seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Bu Nurbaya lain? Nah, silakan. Ya, yang pertama itu Kembalikan mainan itu. ya tanggung jawab. Nilai kebajikannya itu tanggung jawab, karena dia sudah meminjam buku atau membaca buku kemudian disuruh kembalikan, berarti dia harus bertanggung jawab. Terus yang nomor 2 tadi apa Bu Mela? Dilarang mengganggu orang lain. Ya, itu ketentraman dan keamanan orang lain ya. Terus yang ketiga, Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu. kedisiplinan. Terus lanjut yang nomor 4 Dilarang melakukan kekerasan. sama dengan nomor 2 itu ketentraman. Terus yang nomor 5 Dilarang menggunakan narkoba. kesehatan, Bergantian atau menunggu giliran. disiplin. Terus yang nomor 7 Dilarang merokok. kesehatan juga. Terus yang nomor 8 kesehatan juga. Dah, itu Oke, aja. kasih aplaus dulu untuk kawan. Baiklah, memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Marcelina Siti dan Bu Nurbaya, bahwa untuk kembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikannya adalah kerapian dan tanggung jawab. Jadi dengan bertanggung jawab mengemas mainan akan tercapai nilai kerapian seperti itu. Tadi dilarang Orang lain itu ketentraman, keselamatan, kan? Tentram dan orang lain yang tidak diganggu pun jadi selamat. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah tanggung jawab. Jawab mandiri seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan keselamatan. Terus bergantian atau menunggu giliran adalah nilai kesabaran. Seperti itu. Dilarang merokok, kesehatan dan keselamatan, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Alhamdulillah, tadi kita semua sudah tahu. Itulah nilai-nilai kebajikan dari peraturan-peraturan yang kita buat di sekolah. Jangan sampai peraturan yang kita buat di sekolah kita tidak tahu hal kebajikan apa yang ingin kita tunjukkan kepada peserta didik. Halo? Halo. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Itu tentang peraturan dan nilai kebajikan. Nih, contoh keyakinan kelas nih. Nah, ini untuk khusus kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, katanya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, katanya seperti itu. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 1. Ini Kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang berguna, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Baterai udah kan? Halo. Baiklah, itu contoh keyakinan materialistik kebetulan. Bawahnya si Ani.
Halo. Halo. Baiklah Bapak Ibu, yang ini kebetulan saya sudah membuat kelas di kelas saya ini. Hanya 2 nih ya kelas saya. Kebetulan saya wali kelas B2. Keyakinan kelas yang saya buat bersama anak didik saya ini, yang pertama, kami selalu bertanggung jawab. Jadi di sini bertanggung jawabnya itu dalam mengerjakan tugas, menyimpan sepatu, menyimpan tas, yang menyimpan mainan, saling gunakan dan sebagainya. Lalu yang kedua, kami selalu rajin membantu. Ini keyakinan kelas kami. Jadi supaya mereka senang, saya tempel nih foto-foto mereka seperti itu. Lalu saya suruh mereka menulis namanya masing-masing. Ini karena pakai pensil kemarin terlalu kelihatan. Kebetulan kelas saya ada 10 orang, kurang lebih seperti itu. Nah, mereka menulis nama, bagian saya bisa, mereka tulis sendiri, bagian tidak bisa, saya bantu. Dan di sini pun saya juga ada supaya mereka senang. Jadi setiap mereka kesalahan, ya, jika ada teman itu ada yang menyadarkan gitu. Kan kita harus bertanggung jawab ya Bu, katanya seperti itu. Jadi timbul kesadaran mereka karena keyakinan kelas ini mereka sendiri yang tentukan. Saya kasih option, saya kasih pilihan 4 kemarin. Ada yang saling menyayangi teman, satunya bertanggung jawab, yang kedua rajin membantu, yang ketiga itu tertib. Jadi mereka ramai-ramai pilih yang ini, seperti itu. Teknisnya itu saya tempel 4 gambar ini, lalu mereka pilih yang terbanyak. Nah, ini yang jadi disepakati oleh kelas saya. Walaupun mereka masih kecil, saat kita melakukan diskusi dengan cara yang sederhana, alhamdulillah mereka mengerti Bapak Ibu. Lebih seru, dan saat mereka yang menentukan, mereka akan menyadari sendiri. Karena saya sudah mencobanya kurang lebih 1 bulan kemarin, ada perbedaan seperti itu dari yang aturan kita buat sendiri oleh guru dengan bersama mereka. Seperti itu. Terima kasih Bu Mawar. Ya, demikian ini mungkin contoh. Mungkin Bapak Ibu lebih bagus lagi buat keyakinan kelas. Memang untuk yang Ini tidak harus banyak-banyak poinnya ya. Tidak harus banyak-banyak, cukup 1 atau 2 saja. Yang penting diaplikasikan atau diimplementasikan atau dilakukan seperti itu. Dan saya yakin anak Bapak Ibu lebih lagi dari ini. Iya. Ini hanya contoh di kelas saya. Sederhana saja, pakai kertas karton, dan mereka yang menempel juga menempel sendiri di mana mau mereka tempel, seperti itu. Makanya hasilnya seperti ini, tidak beraturan karena mereka anak yang membuatnya. Guru yang hanya menyediakan gambar-gambar dan tulisan-tulisannya, seperti itu. Jadi saat sudah terbuat keyakinan kelas, setelah berdoa saya selalu, mari kita sebutkan keyakinan kelas. seperti itu. Jadi mereka, kami selalu Tanggung jawab, katanya. Kami selalu rajin membantu. Setelah keyakinan kelas disebutkan, mereka bercerita, Bu, kemarin saya di rumah itu, katanya, menyimpan sepatu dengan rapi. Oh, berarti sudah apa ya? Saya bilang sepatu, bertanggung jawab, kata teman-teman. Jadi mereka tahu, oh ternyata bertanggung jawab ini loh caranya, seperti itu. Jadi sedikit-sedikit muncul kesadaran diri. Memang Bapak Ibu, untuk membuat disiplin anak itu tidak spontan cepat gitu. Dia butuh proses. Mungkin tidak hanya keluar dari TK kita belum kan, memang prosesnya sangat lama, seperti itu. Ini untuk kelas. Sampai ini ada pertanyaan? Pas ya, kita lanjut. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas? Kira-kira apa? Ya? Apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia. Oh, ternyata manusia itu punya kebutuhan. Kira-kira apa kebutuhan kita selama ini? Apalagi pakaian, apalagi apa Bu? Tempat, apalagi kendaraan, apalagi pendidikan, apalagi makan. Ya, kalau tidak makan tidak kenyang.
Iya, itu ada beberapa dari kebutuhan. Mari kita lihat. bersama. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Rekreasi, tidur, jajan. Halo. Ternyata setiap Manusia itu punya 5 kebutuhan. Berapa? 5 kebutuhan. Apa kira-kira yang pertama ya? Hah? Yang pertama Halo? Mohon maaf saya izin ya Bu. Ya, mau kemana? Ada kegiatan harus saya harus nggak bisa ditinggalkan. Oh iya, baiklah Bapak. Iya Bu Mia, kami maafkan. Semoga kegiatan yang diikuti bisa lancar dan ilmu yang didapati bisa dibagikan dengan kami ya. Iya, silakan Bu Mia. Ya, makasih ya. Hati-hati di jalan, jangan lupa memakai helm dan pakai masker. kalau ada tikungan belok kanan belok kiri. Pegangnya dulu. Orang berpark terus ya. Maaf ya. Pak Armi maaf ya. Jelas ya? Baiklah. Kita lanjutkan. Ternyata setiap manusia, setiap kita punya berapa kebutuhan dasar? Yang pertama mari kita lihat. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Makan. Ya betul. Minum. Kalau tidak makan tidak minum tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Ternyata kita butuh menguasai. Terus yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Ternyata kita perlu bebas. Apalagi yang keempat, kesenangan. Ya. Yang kelima, cinta dan kasih sayang. Siapa sih yang tidak butuh cinta? Baiklah. Sekarang kira-kira apa saja kebutuhan bertahan hidup ini? Meliputi apa saja? Kira-kira ya bahwa kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu masuk kategori kebutuhan bertahan hidup. Sudah didapatkan semua? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Tidak kenal maka tidak cinta. Tidak cinta berarti tidak sayang. Ternyata kita manusia itu perlu cinta dan kasih sayang. Apa saja kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di satu kelompok ini kan kita saling menerima dan saling menyayangi. Apa yang terjadi saat kita bertengkar di sini? Kira-kira kebutuhan cinta dan kasih sayang tersalurkan tidak? Tidak kita dapatkan. Jadi memang kebutuhan kasih ini tentang hubungan kita, hubungan satu antara lain. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Pasti kita merasa sepi kalau kita tidak punya teman. Kenapa sih kok saya tidak punya teman seperti itu? Pasti akan timbul tanda tanya di diri kita seperti itu. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya penguasaan. Ternyata penguasaan ini termasuk kebutuhan, kan? Kita tidak sadar, oh ternyata untuk berkuasa itu adalah kebutuhan juga. Apa sih kebutuhan penguasaan? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu.
menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri seperti itu. Apakah kita sudah memilikinya? Saya rasa sudah semua, cuma kita tidak menyadarinya seperti itu. Nih selanjutnya kesenangan. Nah, ternyata kita perlu senang-senang. Ada nggak yang pagi-pagi yang cemberut aja? Kata orang yang suka tertawa, suka senyum, wajahnya jadi awet muda. Iya. Apa sih kebutuhan kesenangan ini? Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sudah dapatkah? Oh, sepertinya Bu Neta dan Bu Edi sudah dapat. Sudah dapat? Ya, sudah tertawa. Selanjutnya kebebasan. Kira-kira kebebasan apa yang perlu kita perlukan? Kebebasan apa Bapak Ibu? Berpendapat, betul, kebebasan berpendapat. Kebebasan apa lagi? Iya, berinovasi, kreatif tanpa dikongkong atau belenggu. Seperti itu ya. Nih, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah seseorang. Jadi kita bisa mampu mengendalikan hidup kita sendiri tanpa harus begini dan begitu. Seperti itu. Dan mudah-mudahan di setiap lembaga, setiap kepala pemimpinnya memberikan kebebasan kepada setiap gurunya untuk berkreasi, berinovasi, melakukan proses pembelajaran seperti itu. Semakin diberi kebebasan oleh kepala sekolah, guru semakin yang bisa berkembang dengan baik seperti itu. Tentunya memberikan kelonggaran bagi guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, bisa berganti-gantian dengan guru-guru yang lain. Itu merupakan salah satu contoh dari kebebasan. Ada berapa tadi kebutuhan dasar manusia? Ada yang pertama, ya, yang kedua, keumasaan, yang ketiga, kebebasan, yang keempat, kesenangan, yang kelima, cinta dan kasih sayang. Apa dulu kita semua? Sekarang kita lanjut dulu. Nah, saya ada sedikit kasus. Mari kita selesaikan kasus ini. Kasusnya adalah Ibu Ambar. Ada di sini Ibu Ambar? Tidak ada. Oke, kita dengar ya. Ibu Ambar dulu wali kelas B2 di TK Pelita Hati. Ibu Ambar ini seorang guru. Bu Ambar ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas B2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, si Doni ini memalak makanan temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, jika kita Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Silakan tuangkan pendapatnya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan studi kasus ini. Dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, yang 5. Kira-kira dia begini kenapa? Seperti itu. Apa sih kebutuhan dasar yang belum dia miliki sehingga dia memalak kawannya makan? Nah, seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Maaf, saya tidak membawa catatan. Menurut logika saya aja lah ya. Di sini kita memecahkan kasus dari Bu Ambar di mana anak muridnya yang suka malak tadi itu ya. Jadi di sini sebenarnya inti permasalahannya di sini itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar tadi itu ya. Yang pertama-tama harus dilakukan oleh Bu Ambar yaitu penelitian. Meneliti, mewawancara semua sumber-sumber yang berkaitan. Yang pertama, anak itu sendiri. Kita tanya, ngapa sih kok suka minta makanan kawan-kawan yang lain? Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari anak itu sendiri, kemudian kita tidak serta-merta harus menyalahkan anak itu langsung. Karena memang belum tentu anak itu salah. Yang kedua, mungkin kita juga harus
tanya kepada kawan-kawan yang lain. Apakah kawan-kawan yang lain juga pelit, nggak mau ngasih kan gitu. Jadi jangan salahkan satu pihak saja. Yang ketiga, ke orang tuanya juga. Kita harus wawancara juga. Cari sumber permasalahannya untuk mencari 5 kebutuhan dasar Doni itu terpenuhi betul atau tidak. Misalnya ya seperti kalau misalnya makanan kawan-kawannya bervariasi, sementara Doni hanya dikasih itu, tak itu kan bosan juga. Jadi kepengen punya kawannya. Jadi intinya di sini yang pertama harus dilakukan Bu Ambar itu harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dari kawannya, dari Doni itu sendiri, dan dari orang tuanya. Nah dari situlah nanti bisa dipecahkan masalahnya. Mungkin bisa memberikan masukan kepada orang tuanya, memberikan makanan yang lebih bervariasi sesuai keinginan Doni, tetapi tidak menyalahi gizi yang diperlukan. Seperti misalnya hanya memberikan mie atau snack terus, jadi terpenuhi gizinya untuk bertahan hidup itu tadi. Terima kasih. Oke, kasih apa dulu untuk Bu Tarwiyah? Bagus sekali. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan Bapak Ibu. Satu orang lagi. Mirip sih, sama aja malah. Sama. Ya. Menganalisa masalah anak. Iya. Kemudian mewawancarai, kemudian Iya. menanamkan nilai berbagi kepada teman bersama. Yang terakhir yang tidak disebut tadi, saya cuma tambahkan refleksi mungkin ya. Kan di PAUD itu ada metode penyelesaian kasus yang namanya refleksi. Refleksi itu saja tambahan. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk Bu Rotin dan Bu Tarwiyah. Ya, betul sekali. Bahwa setiap perilaku, baik itu benar atau salah, pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Itu tadi 5 kebutuhan dasar. Mari kita lihat. Kalau memang si Doni tadi itu kebutuhan dasarnya dia jawab begini. Misalkan gurunya nanya, Doni, kenapa kamu ambil bakal temanmu? Mungkin jawabannya adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, seperti itu. Itu hasil wawancara. Jika jawaban Doni adalah dia merasa lapar, seperti itu. Mari kita lihat lagi. Jika jawabannya adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin berkuasa. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah penguasaan. Seperti itu. Selanjutnya, bila jawaban Doni bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama kayak mie, kata Tarwiyah tadi kan. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia bebas, dia ingin bebas. Dia tidak ingin makanan itu jadi tiap hari. Dia maunya makanan yang bervariasi. Selanjutnya, jika Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhan dasar yang dipenuhinya adalah kesenangan. Dia senang melihat teman-temannya wajahnya cemberut atau marah kepada dia, bahwa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia mendapatkannya dengan cara mengganggu temannya, yaitu mengambil bekal makan temannya. Selanjutnya, jika dia menjawab bahwa mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dengan dia, kan? Guru jadi lihat dia, perhatian kita semua tertuju kepada dia. Jadi dia kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu. Jadi intinya kita sebagai guru jangan langsung menyalahkan, karena perbuatan yang salah ataupun benar pasti ada tujuan yang diharapkan, seperti itu. Itulah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ganteng. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya mereka belum mendapatkan kebutuhan itu. Jadi kita sekarang sudah sama-sama tahu bahwa betapa pentingnya kebutuhan dasar bagi manusia. Terkadang kita pernah lihat kan orang yang udah usia SMP tapi masih suka suka melakukan hal-hal itu kan kayak anak SD seperti itu. Berarti saat dia SD kebutuhan dasar akan kesenangan itu tidak terpenuhi seperti itu. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu, bisa dimengerti? Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan hal itu seperti itu, cuma belum sadar saja. Halo, Fitri. Tolonglah dipegang itu. Halo. Baiklah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Yang keempat, restitusi. Pernah mendengar restitusi sebelum ini? Pernah belum? Pernah, iya. Kira-kira apa itu restitusi? Pemberian ganti rugi kali kalau menurut saya. Yang mengganti. Iya, betul. Restitusi adalah timbal balik antara yang satu dengan yang lain. Tapi di sini restitusinya ini untuk pendisiplinan. Nih, 5 posisi kontrol guru. Ternyata kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Tadi setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar. Sekarang kita guru mempunyai 5 posisi kontrol. Setelah kita mempelajari materi ini, oh ternyata saya ada di posisi ini, oh ternyata saya ada di posisi ini. Mari kita lihat bersama apa saja sih 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol ini dicetuskan oleh teori kontrol Dr. William Glasser dan Gessen. Yang pertama, penghukum. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Posisi kontrol yang ketiga itu kita menganggap kita teman bagi murid kita. Yang keempat, pemantau. Bukan penilik ya, pemantau. Yang kelima, manajer. Ternyata seorang guru juga harus bisa sebagai manajer. Kira-kira setelah Bapak Ibu melihat ini, di mana posisi Bapak Ibu? Saya pengelola. Pengelola? Oh, berarti manajer. Ini bukan posisi di struktur organisasinya, bukan, tapi di dalam kelas. Mari kita lihat bersama. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Seperti itu. Itu ciri-ciri penghukum. Kita sadari bersama ya, kita di posisi mana? Kamu selalu saja salah. Selalu kamu yang terakhir nyelesain tugas. Itu adalah kata-kata yang selalu dikeluarkan oleh guru yang di posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Berarti guru itu diktator. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan guru Di sekolah itu tidak ada yang seperti posisi penghukum. Halo. Selanjutnya, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu datang terlambat hari ini. Berarti kita membuat rasa bersalah kepada murid. Selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak? Seperti itu. Gimana coba?
kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, itulah posisi guru di posisi pembuat rasa bersalah. Ada di posisi ini? Ada. Tidak. Saya PHP. Oh, Bu Rotin suka PHP katanya. Selanjutnya, posisi teman. Pada posisi ini Pak Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, membujuk secara halus. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, katanya, demi guru tadi itu teman. Lalu, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, mengungkit-ungkit. Kan mungkin bantuannya nih di posisi teman nih. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kira-kira ada yang di posisi ini? Ada, ya. Selanjutnya setelah Gajal. halo, ya. Yang keempat, pemantau. Pemantau artinya mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, kalau guru yang suka memantau itu dia lebih melihat ke peraturan yang dibuat dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini, peraturannya apa? Seperti itu. Sehingga kamu terlambat datang ke sekolah misalkan. Lalu apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Ini lebih kepada ke peraturan atau tata tertib yang telah dibuat di sekolah. Guru seperti ini selalu kalau ada muridnya salah, kan peraturannya begini. Seperti itu. Itulah posisi guru di posisi pemantau. Ada yang seperti ini di posisi pemantau? Ada. Sebelah sini diam-diam saja nih, sebelah kiri saya nih. Posisi apa nih? Oh, iya. Yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Nah, manajer artinya mengelola. Pengelola kata Bu Rotin. Betul. Berarti yang sudah posisinya di pengelola sudah bagus. Di posisi kontrol manajer, bahwa posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, berarti kembali ke keyakinan kelas. Lalu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Demikianlah kalau posisi kontrol kita guru ini di posisi manajer seperti itu. Selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi memang di posisi manajer ini guru itu menggali kesadaran diri murid agar murid itu mengetahui apa sih yang diinginkannya, dia mau jadi seperti apa, seperti itu. Baiklah, selanjutnya, silakan Bapak Ibu tuliskan posisi kontrol Bapak Ibu di sekolah seperti itu. Lalu mungkin setelah kita mempelajari posisi kontrol tadi, kita pasti bisa mengetahui, oh saya ini posisi kontrolnya di pemantau, atau saya ini posisi kontrolnya di manajer, seperti itu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, baiklah, kita lanjut. Nih, penerapan segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Iya, seperti itu. Jadi di restitusi ini lebih kepada berdiskusi kepada murid, mengarahkan murid untuk dapat menyadarkan murid, menanamkan disiplin positif bagi murid.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelsom Gosen tahun 1996. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi memang tujuan dari restitusi ini adalah membuat murid sadar akan kesalahan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian di bagian menanyakan keyakinan, bahwa keyakinan keras apa yang telah kita sepakati, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah bagian-bagian dari segitiga restitusi. Mungkin dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu sudah ada yang melakukannya, cuma belum sadar saja bahwa itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas Bapak Ibu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi ini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya Bapak Ibu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah hal-hal dalam menanyakan keyakinan kepada anak. Demikianlah kegiatan segitiga restitusi. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sudah melakukan salah satu dari segitiga restitusi tersebut. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak ya. Ini Hafiz, seorang murid di kelas B2 di TK Negeri Pembina, saat kegiatan belajar berlangsung, yaitu saat guru melakukan kegiatan menjelaskan tema yang dipelajari, tiba-tiba Hafiz mencubit temannya yang bernama Saka. Jadi di sini kasusnya ada anak yang bernama Hafiz. Dalam kegiatan pembelajaran tiba-tiba dia mencubit temannya. Nah, seperti itu. Mari kita lihat bagaimana guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus ini. Mari kita simak bersama ya Bapak Ibu. Hari ini kita belajar tentang apa
Iya, tadi kita sudah menyaksikan penerapan segitiga restitusi, bahwa saat anak berbuat salah, gurunya itu memberikan penguatan terhadap anaknya. Tidak langsung disalahkan, tapi bertanya dulu apa yang membuat dia melakukan hal seperti itu. Dan lalu menyadarkan anak sebenarnya dia mau jadi anak yang bagaimana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita baca bersama bahwa semoga kita semua dapat menjadi guru yang menuntun murid sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tolodo, ing madia mangunkarso tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Seperti itu. Karena seyogyanya guru itu adalah digugu dan ditiru. Mudah-mudahan kita bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita yang ada di TK kita masing-masing. Alhamdulillah, sampailah di akhir kegiatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, karena yang benar datangnya dari Tuhan dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Kesimpulan saya dari apa yang sudah kita dapati tadi adalah pengembangan diri kita sendiri itu akan sangat berhasil kita menanamkan semua metode-metode sudah kita pelajari tadi, bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tapi menjadi hal yang kita kerjakan, kita lakukan di setiap lembaga kita masing-masing. Saya percaya kita semua udah mengerjakan itu semua tadi. Semua yang kita dapat itu tadi bukan hal yang baru. Sudah kita kerjakan, sudah kita mulai dari sejak awal kita masuk dalam dunia anak PAUD. Kemudian keberhasilan seorang pendidik itu tidak terletak kepada tingginya ilmu kita ya. Saya lihat tadi kan ilmu yang kita dapat dari hal ini sangat luar biasa. Tapi keberhasilan kita bukan terletak pada tingginya ilmu, tetapi mau tidaknya kita menanamkan nilai-nilai semua hal yang sudah tadi kita dengar di situ, sehingga kita menjadi pendidik atau guru yang mencetak generasi Bengkayang hebat. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rotin, memang benar. Marilah kita menjadi pendidik yang bisa menjadi teladan murid kita dan orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Selamat siang. Adil Kak Talino, Bak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jibat.